Halo Sukmania, apa kabar? Saya harap dalam kondisi yang baik-baik saja. Saya Hendri Palti, Direktur Utama BPR Sukma Kemang Agung. Pada podcast kali ini kita kedatangan lagi tamu yang sudah pernah datang ke podcast dan sekarang datang lagi dengan pembahasan yang jauh lebih seru dari yang kemarin. Sukma Kemang Agung, abdikan kepada bangsa dan negara. BPR Sukma Kemang Agung, majulah selamanya, majulah selamanya, majulah selamanya. Siapakah dia? Langsung kita sambut Pak Joni. Selamat datang Pak Joni, apa Terima kasih. kabar? Baik Pak Hendri, apa kabar? Baik juga. Kondisinya sehat-sehat aja ya Pak ya? Sehat, Pak. Oke. Hari ini langsung saya persilakan waktu dan tempat. Monggo Pak. Halo Sukmania. Saya datang lagi ke podcast ini karena podcast ini saya lihat sangat menarik dan pada hari ini saya bergabung lagi. Saya Joni Tamarindang, Komisaris Utama di BPR Akasia Mas. Oke. Nah, sekarang gimana nih? Aku kadang-kadang manggil Pak, kadang-kadang manggil Bro aja ya. Ya, silakan. Apa aja Pak Hendri? Oke, jadi saya tergelitik dengan peraturan sekarang ini, peraturan yang baru-baru ini saat ini ya. Jadi menurut Pak Joni ini apa sih tantangan saat ini bagi industri BPR gitu Pak? Ya, jadi tadi Pak Hendri katakan peraturan-peraturan banyak dan memang regulasi saat ini banyak yang dikeluarkan karena tantangan BPR saat ini jelas sekali bahwa penerapan tata kelola, manajemen risiko, serta persaingan usaha ya. Tantangan-tantangan inilah yang sedang dihadapi oleh industri BPR. Oleh sebab itu, waktu itu saya call Pak Hendri, gimana kalau kita podcast lagi, kita menerangkan tentang hal ini, Sukmania. Dan harapannya Sukmania bisa bersama-sama dengan kita memahami tentang tantangan ini. Tuh Pak Hendri. Gitu ya Pak ya. Terus ini kan tadi ngomongin tantangan. Sebenarnya Sukmania mungkin ingin tahu nih, indikator dari tantangan itu apa sih sehingga kita bilang ini tantangan menurut Pak Joni gitu loh. Ya, baik Silakan. Sukmania. Jadi indikatornya sudah terlihat jelas ya pada saat pasca pandemi ini NPL industri BPR meningkat dengan seiringnya risiko yang kita hadapi. Jadi tantangan itu nyata di depan kita. Oleh sebab itu kita bersama-sama ingin membuat satu terobosan gimana supaya tantangan itu bisa kita hadapi bersama. Dan tantangan lainnya adalah BPR ini belum bisa memenuhi modal inti minimum yang disyaratkan oleh OJK. Dan BPR juga menghadapi persaingan usaha yang saat ini sedang berlangsung ya. Bahkan dengan LJK lainnya kita juga bersaing dan ya tentunya di tengah perekonomian global yang saat ini ya kita memang perlu untuk lebih bersaing lagi. Itu kira-kira Pak Hendri. Oh, gitu ya Pak ya. Jadi selain NPL atau non-performing loans atau bisa dibilang kredit macet, termasuk juga budayanya gitu ya Pak ya. Iya. Dan tantangan di industri BPR-nya sendiri gitu ya Pak ya. Karena sesama BPR tentu pasti ada persaingannya kan gitu ya, Iya. Pak Joni ya. Nah, terus kalau tantangan tersebut tuh yang sebenarnya yang harus dilakukan sama OJK itu apa sih Pak Joni? Ya. Tantangan terutama nih, ya kan tadi kan banyak ya selain NPL, tantangan itu yang harus dilakukan BPR tuh terhadap tantangan itu apa gitu kira-kira Pak Joni? Ya, jadi sebenarnya kan OJK juga sudah membuat roadmap perbankan ya. Roadmap perbankan ini kan pertama kita diminta untuk penguatan struktur dan infrastruktur, termasuk permodalan, penerapan manajemen risiko dan tata kelola Sukmania. Dan yang kedua adalah kita juga diminta untuk akselerasi digitalisasi IT, dan yang ketiga adalah kita diminta juga untuk peran BPR di wilayahnya itu harus berkembang. Dan yang terakhir adalah pengawasan tentang pengawasan dan pengaturan. Dan dari tantangan-tantangan ini apa sih sebenarnya yang menjadi pemberdaya atau enablernya sehingga tantangan ini bisa kita hadapi bersama. Yang pertama adalah kualitas dan kuantitas SDM. Jadi kenapa saya sering hadir di sini karena saya terpanggil juga untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM
ini sesuai juga dengan visi Pak Henry, Ketua Perbarindo kita pada saat eh, pemilihan ketua. Salah satu visinya adalah memperkuat kualitas dan kuantitas SDM Sukmania. Jadi kita bersyukur juga Pak Henry punya visi tersebut. Dan yang kedua adalah kedua tentunya akselerasi teknologi informasi, dan yang ketiga kolaborasi ya. Kolaborasi diharapkan juga terjadi di BPR ini, dan kerjasama antar lembaga berarti itu juga diharapkan. Dan tidak kalah pentingnya adalah kepemimpinan dan manajemen perubahan. Oh. Karena saat ini kita menghadapi perubahan yang demikian drastis ya. Ya. Nah, tadi kan disebutin tuh NPL tuh, Ya. Pak Joni ya. Terus pasca pandemi meningkat ini ada nggak sih kira-kira kita cara BPR untuk bisa mengatasi hal itu gitu, biar Sukmania di luar sana juga tenang gitu loh kan. Wah, ini pandemi begini, ini uang gua aman nggak nih, kredit gua aman nggak nih, jaminan gua aman nggak di sana gitu kira-kira. Silakan Pak Joni. Ya, jadi sebenarnya BPR ini kita perlu membuat atau membangun budaya risiko ya Pak Henry. Jadi Sukmania, jadi di BPR ini kan adalah bisnis perbankan yang ada risiko juga. Ya. Dan kita perlu untuk membangun budaya risiko. Nah, dalam membangun budaya risiko itu kata kuncinya adalah membangun budaya. Bagaimana membangun budaya? Yang penting adalah visi misi BPR itu dikomunikasikan kepada seluruh karyawan. Setelah itu top manajemen juga diharapkan untuk membuat pertumbuhan karyawan ya, dalam hal kualitas mereka juga diperhatikan, dan membuat suasana kerja yang menarik. Tadi saya kesini, saya lihat suasana kerjanya menarik ya, sehingga ini juga bisa menjadi membangun satu budaya. Nah, kalau kita berbicara tentang budaya risiko, tentunya budaya akan sadar risiko. Masing-masing setiap jenjang di organisasi ada risikonya. Ya, gitu kira-kira Pak. Nah, terus caranya nih mungkin bagi teman-teman industri BPR juga pingin tahu nih gitu, kira-kira cara membangun budaya kerja itu kayak mana sih Pak, kira-kira gitu Pak Joni. Ini Suhu nih yang ngomong nih, bukan saya ya. Gitu loh, silakan Pak. Ya, cara membangun budaya tadi seperti yang tadi ya kita harus dari manajemen juga harus benar-benar melihat bahwa budaya itu, pertama kita sadar bahwa budaya itu diperlukan. Yang kedua adalah visi misi. Visi misi itu kan yang perlu kita lakukan adalah kita komunikasikan kepada seluruh jenjang organisasi, sehingga visi misi itu menjadi visi misi bersama, bukan hanya visi misi dari direktur utama, tapi visi misi kita bersama, sehingga jalan kita sama-sama. Dan kalau itu kita lakukan terus-menerus dan dengan karyawan yang terus meningkat, tentunya ini akan menjadi budaya ya. Budaya bahwa masing-masing insan BPR menyadari resiko yang dihadapi. Setiap bagian pasti ada resikonya. Bagian kredit ada resikonya, operasional ada resikonya, customer service pun ada resikonya. Dan ini harus kita bangun sama-sama, sehingga penting buat kita untuk membangun budaya resiko ini. Jadi saya pikir selama ini membangun budaya kerja, ternyata enggak ya. Kita harus juga membangun budaya untuk supaya kita sadar akan risiko-risiko. Betul. Kan betul, gitu ya, betul. apalagi dengan pandemi sekarang ini segala macam, Ya. dengan regulasi, berarti kan budayanya bukan hanya budaya kerja kan? Budaya sadar kerjanya, budaya sadar akan risiko juga kan Ya, gitu ya. ya, betul. Nah, ini kira-kira risiko apa aja nih Pak yang ada khususnya di BPR Pak? Nah, di BPR ini kan ada 6 resiko ya, 6 resiko yang terekspos di BPR ini. Pertama adalah resiko kredit, dan resiko ini adalah resiko yang terbesar di BPR ini. Setelah itu ada resiko operasional, setelah itu ada resiko likuiditas, setelah itu resiko kepatuhan, dan ada 2 lagi sebenarnya yang disyaratkan untuk BPR di atas aset tertentu dan modal tertentu adalah risiko reputasi dan strategik. Tapi saat ini memang risiko reputasi juga dipentingkan, apalagi banyak BPR yang tutup ya. Oleh sebab itu saya senang juga diundang Pak Henry Palti di sini, karena saya lihat Pak Henry Palti ini punya komitmen untuk melawan berita-berita negatif Amin. dengan membangun citra BPR yang baik sehingga reputasi itu tidak anjlok. Itu kira-kira Pak Henry. Nah, oke Pak, itu kan tadi kan yang manajemen, bagaimana nerapin manajemen risiko di BPR kan gitu ya Pak ya. Saya ingin tahu nih, gimana sih cara nerapin
manajemen risiko di BPR itu terhadap 4 pilar itu, Pak? Ya. Gitu, Pak. Ya, jadi kalau kita berbicara dengan pilar di BPR, ada untuk mitigasi risiko atau di BPR kita sering sebut kualitas penerapan manajemen risiko, ada 4. Yang pertama adalah pengawasan aktif direksi dan komisaris. Oleh sebab itu harapannya direksi komisaris juga aktif mengawasi hal-hal apa saja yang terjadi di BPR. Yang kedua adalah kecukupan dan kita punya kebijakan dan prosedur. Jadi kalau kita lihat COVID kemarin kan ada pengawasan aktif dari pemerintahan, setelah itu ada prosedur yang dilakukan. Setelah itu ada sistem informasi. Nah, sistem informasi yang memadai dan pengendalian internal. Ini kita pelajari juga pada saat COVID kemarin terjadi, semua itu ada. Sistem informasinya misalnya di mana red area, di mana kita bisa masuk, terus informasi itu tersedia. Sehingga di BPR itu sistem informasi juga sangat penting ya. Gimana dengan NPL kita, gimana dengan tunggakan kita, itu informasi-informasi yang sangat penting untuk pengambilan keputusan dan itu harus tersedia di BPR. Sehingga kita sama-sama bisa mengendalikan hal tersebut. Tuh, Pak. Nah, tadi kan Bapak ngomongin pilar nih, ada 4 pilar, Pak. Kira-kira bisa mungkin dijelaskan, Kak, pilar ini ya kan apa, pilar 2, 3, 4 itu baiknya bagaimana gitu, Pak? Iya. Jadi pilar pertama adalah pengawasan aktif direksi komisaris ya. Jadi harapannya memang direksi bukan tipe yang pokoknya beres, tapi tahu juga harus sampai ngerti semua sampai ngerti semua juga dan bisa tempat bertanya bagi karyawan gimana seperti ini dan ya tentunya ini juga perlu pengembangan direksi dan komisaris ya dalam hal ini ya, apalagi modal inti kita akan naik terus dan persaingan makin banyak terus. Dan yang kedua adalah tadi kecukupan kebijakan dan prosedur. Jadi hal ini memang kejar-kejaran, adanya POJK baru, misalnya POJK 7 tentang tata kelola, POJK 7 tentang kelembagaan, POJK 9 tentang tata kelola, dan POJK 12 tentang fraud. Nah ini kan semua harus kita buat SOP atau kebijakannya, sehingga ada kecukupan kebijakan. Kalau SDM-nya oke, kebijakannya oke, sistem informasinya yang ketiga, ya menyajikan data-data itu oke, dan yang terakhir pengendalian internal, artinya semua karyawan terlibat, ada audit, ada kepatuhan, ada manajemen risiko, dan ada atasan-atasan dari setiap bagian terlibat. Nah tentunya ini sangat baik juga dan bisa memitigasi risiko. Kuncinya adalah risiko di BPR itu tinggi, inherent risk-nya, risiko yang melekat tinggi, kita harus punya kualitas penerapan manajemen risiko, atau yang kadang-kadang kita sebut dengan mitigasi risiko itu baik, sehingga sisa risikonya atau risiko yang terjadi dapat dimitigasi. Itu Pak Hendri kira-kira. Gitu, mudeng ora? Pelan-pelan Pak Supir. Jadi memang intinya ya buat Sukmania jangan khawatir bahwa dengan kondisi seperti saat ini, industri BPR, setiap BPR itu berbenah diri membuat BPR itu semakin besar dari tahun ke tahun. Betul. Dari modal, kemudian dari sumber dayanya juga di-upgrade gitu ya Pak ya. Terus, ya. Kemudian juga dari segi peraturan juga saling bersinergi, berpadu supaya tercapai cita-citanya. Iya. Nah, yang keempat itu juga modal gitu ya Pak ya. Modal ya. Nah, modal dan yang IT ya terutama ya, apa namanya vendornya lah, ibaratnya sistemnya lah ibaratnya gitu ya. Jadi memang hampir nggak beda jauh sama bank umum ya Pak ya, kira-kira gitu ya. Cuma beda size aja ya Pak ya. Beda size saja. Jadi Sukmania jangan takut ke BPR ya, karena BPR ini juga diawasi OJK dan punya aturan dan punya konsep untuk mitigasi risiko. Risiko memang ada, tapi BPR ini punya satu tools untuk mitigasi risiko dan yakinlah bahwa BPR ini juga sama dengan bank umum bisa melewati ini semua dan risiko-risiko itu termanage dengan baik, terkelola dengan baik. Karena kita punya penerapan manajemen risiko yang baik. Ya. Nah, jadi kan kalau kayak gitu kan berarti kan Sukmania aman nih. Merasa safety kan gitu ya Pak ya. Ya, apalagi mungkin Sukmania masih ada yang belum tahu. Dari segi kecepatan untuk kredit BPR lebih cepat. Lebih cepat, ya. Dari segi suku bunga deposito BPR jauh lebih besar. Betul, kan gitu kan daripada yang ngomong kan gitu kan. Apalagi yang ketiga itu
100% milik anak negeri. Iya, Ya. betul sekali Pak Henry, Pak Ketua gitu. kita. Jadi memang ya ngapain kita memajukan bangsa lain kalau di bangsa sendiri ada yang namanya industri BPR yang dimiliki oleh 100% anak negeri dan menjadi kebanggaan bagi bangsa Indonesia sendiri. Ya, Gitu ya Pak ya? betul, betul. Nah, tapi Pak, ada tapinya nih. Kan pasti ada yang negatifnya Pak. Iya, Kayak kita nggak bisa menutup mata bahwa ada persepsi negatif masyarakat terhadap pemberitaan negatif tentang penutupan BPR, contohnya Iya, gitu kan. iya, iya. Nah, gimana nih Pak menurut Bapak dengan fenomena ada BPR yang ditutup, jadi orang jadinya, katanya BPR bisa dipercaya, tapi kok ini ada yang tutup gitu. Menurut Pak Joni gimana Ya, kira-kira? ya. Jadi BPR ini memang berkurang saat ini. Penyebabnya adalah konsolidasi, merger, dan memang ada yang ditutup dengan permasalahan. Tapi itu semua dijamin dengan LPS ya, ada penjamin LPS dan kedepannya tentunya dengan BPR-BPR yang ada setelah terjadi seperti ini, itu menjadi BPR yang kuat dan siap menghadapi persaingan. Jadi jangan takut dengan hal-hal tersebut, Sukmania, karena BPR ini juga sekarang ini kita punya strategi anti fraud namanya. Jadi kita bisa diajarin untuk bagaimana mencegah fraud tersebut. Karena BPR-BPR yang tutup nih banyak karena fraud, Sukmania. Dan saya senang dengan visi Pak Henry. Kita lawan berita negatif ini dengan berita-berita positif. Ya, dengan podcast ini ya kita lawan berita negatif itu. Sehingga BPR ini tetap eksis, tetap dipercaya dengan reputasi yang baik. Dan kalau kita lihat ya fraud ini memang terjadi juga, dan BPR yang ditutup itu ya menghadapi masalah tersebut, dan kita akan keluar dari permasalahan itu ke depannya. Dan paling hanya berapa persen ya Pak ya, Iya, dari sedikit. seluruhnya kan gitu kan. Jadi paling kalau berita yang tersampaikan itu buat Sukmania ya, mungkin ada yang belum tahu, proses CIU atau cabut izin usaha suatu BPR itu prosesnya nggak sebentar. Itu minimal itu 6 bulan atau biasanya tuh 1 tahun diberikan jangka waktu untuk diberikan kesempatan oleh otoritas jasa keuangan memperbaiki diri, memperbaiki kinerjanya sendiri sebelum untuk dinyatakan untuk layak untuk berjalan seperti biasa. Jadi nggak langsung sekonyong-konyong langsung tutup gitu, enggak. Dia butuh proses yang panjang gitu ya. Nah, dan itu pun hanya paling cuman nggak sampai berapa persennya dari jumlah seluruh total BPR saat ini, ada sekitar kurang lebih 1.400-an BPR ya. Dan yang baru kemarin dapat dari 1.400 BPR kurang lebih itu hanya 400 BPR yang mendapatkan award dari Infobank Award ya. Dari 400 itu ada beberapa juga yang mendapatkan The Finance, ada juga yang mendapatkan Golden, ada juga mendapatkan yang regular seperti biasa. Gitu ya Pak Joni ya. Iya. Nah, tadi kan ngomongin fraud nih Pak. Mungkin Sukmania ada yang belum tahu, fraud itu apa sih Pak? Gitu kan. Nah, terus bagaimana tuh mitigasi kejadian fraud di BPR gitu loh. Silakan Pak, monggo. Iya, jadi fraud itu adalah salah satu risiko operasional yang dilakukan oleh tentunya SDM. Jadi fraud itu terjadi karena ada kesempatan, Nakal lah pokoknya ya. nakal ya. ada kesempatan, nakal, terus ada rasionalisasi. Oh, saya orang susah, kalau saya fraud, ya itu oke-oke aja. Nah, itu namanya pembenaran ya, Pak, pembenaran, rasionalisasi. Dan ada juga karena ada tekanan ekonomi dan lain sebagainya. Dan ada juga memang orang-orang yang punya pengetahuan yang melakukan fraud. Jadi ya itu sekarang ini kita punya POJK 12 untuk strategi anti fraud. Jadi Sukmania jangan takut dengan adanya POJK baru yang dikeluarkan bulan Juli barusan 2024. Ya, POJK 4 pilar itu ya Pak ya? Ya, 4 pilar itu adalah yang pertama pencegahan, yang kedua deteksi, yang ketiga dilakukan investigasi, pelaporan, dan ada sanksinya buat yang fraud, dan yang terakhir adalah pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut. Sehingga kita bisa mitigasi resiko fraud. Dan sekarang ini untuk strategi anti fraud ini berlaku untuk LJK. Artinya strategi anti fraud di BPR sama dengan strategi anti fraud di Bank Umum dan di tempat lain. Jadi Sukmania makin yakin juga bahwa kita sama sebenarnya dengan Bank Umum. Gitu ya. Jadi intinya tadi Pak Joni
menyampaikan bahwa memang ada berita negatif di luaran sana, ya, BPR yang ditutup, tapi itu tidak mempengaruhi kinerja BPR yang lain. Betul, Gitu kan? betul ya. Ada satu memang yang mungkin diciu, tapi BPR lain itu semakin membenahi diri supaya terhindar dari namanya ciu pertama, kedua dari penilaian negatif ke masyarakat terhadap BPR-nya, dan ketiga selalu menambah kepercayaan masyarakat terhadap industri BPR. Gitu ya Pak ya. Iya. Nah, apalagi saat ini sekarang mungkin ada juga yang belum tahu bahwa akan sebentar lagi mungkin akan ada BPR yang listing di industri bursa saham gitu Iya, ya. betul, betul. Jadi pemerintah OJK ini memang sudah membuka bahwa OJK bisa juga listing di bursa saham ya. Tapi mungkin dalam jangka waktu dekat ini nanti Sukmani juga akan tahu lah nanti ada BPR. Jadi saat ini memang bukan hanya bank umum saja yang bisa ada di bursa saham, tapi BPR juga ada yang bisa di bursa saham. Ya, itu ada persyaratan-persyaratannya. Ini membuktikan bahwa industri BPR hampir sama sederajat dengan bank umum. Betul. Gitu ya, Bisa Pak ya? IPO juga. Ya, bisa IPO juga. Jadi semakin tipis bedanya, tapi perbedaan yang mencolok adalah BPR itu punya anak negeri. Betul. Gitu. Ya, jadi buat apa kita milih bangsa lain kalau kita bisa memajukan dan membuat BPR punya anak bangsa menjadi kebanggaan kita sendiri. Gitu ya Pak ya? Ya, Nah, setuju Pak. kira-kira ada closing statement nggak Pak Joni nih sebelum kita mengakhiri pembicaraan yang gimana gitu loh. Ya, ya, ya. Ya, Sukmania, jadi ada closing statement dari saya. Yang pertama tadi yang Pak Henry Paldi katakan bahwa yang cabut izin usaha itu sangat sedikit. Kita di Desember 2023 ada 1.402 dan hanya 14 sebenarnya berkurang sehingga sekarang menjadi 1.388. Dan dari 14 itu yang cabut izin usaha lebih sedikit lagi. Jadi tadi kalau 14,1% ini 0, yang cabut izin usaha karena ada permasalahan. Dan Pak Henry Paldi katakan tadi di sebelumnya kita sudah tahu sebenarnya karena butuh waktu ya. Dan yang kedua, buat Sukmania tetaplah yakin dengan BPR karena kita punya konsep mitigasi risiko dan kita juga sama dengan Bank Umum tadi dikatakan. Kira-kira closing statement saya sama dengan Pak Henry Paldi. Makasih. Oke. Thank you Sukmania. Jadi saya harap bahwa podcast kali ini bisa menjadi penambah wawasan, jadi menambah kepercayaan kepada industri BPR, bahwa apapun yang kita siarkan di sini untuk kepercayaan kepada masyarakat, supaya lebih mengenal BPR, lebih cinta kepada BPR, dan bangga akan industri BPR. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Bye-bye.